أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lain terangkan suara jadi Pak. Ya. Di mujahadah, di hujan. Boleh maju ke depan dikit Pak, biar kira-kira terangkan suara. Ibu-ibu boleh merapat ke sini semua insyaallah. Biar tawajuh kita mendengarkannya. Karena ini hujan Pak, suara kita balapan sama suara hujan. Ya. Alhamdulillah. Baik, hadirin sekalian, sebelumnya saya minta maaf agak terlambat datangnya karena memang macet di jalan Pak. Banyak rombongan dari Padang, rombongan dari gubernur, ada acara kita di sini. Jadi banyak macet di jalan. Ya, masya Allah. Allahu Akbar, semoga Allah terkabul saibana. Jadi hadirin sekalian, perjumpaan, perpisahan itu Allah yang atur. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. La ilaha illallah. Kalau Allah katakan hidup, hidup. Kalau Allah katakan mati, mati. Allah berkuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. La ilaha illallah. Yang memasukkan siang ke dalam malam adalah Allah. Yang mengeluarkan malam ke dalam siang adalah Allah. Yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang adalah Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Begitu juga dengan pertemuan kita malam hari ini hadirin sekalian. Sebetulnya tidak ada agenda saya mampir. Cuman siapa nama? Heri. Ade. Bang Denny datang terus ke beberapa majelis di Padang. Mintalah di Damasraya. Saya bilang oke lah. Kalau dalam perjalanan langsung balik menuju Palembang, insya Allah. Ya. Dan lagian saya telepon itu Pak Bupati lagi di Jakarta. Jadi biasanya beliau yang undang kan. Biasanya beliau kalau kita ke Damasraya pasti langsung ke rumah beliau. Subhanallah. Semoga perjumpaan kita ini menjadi asbab hidayah. Amin. Ya. Kita maaf Pak nih, fisik mama agak sedikit capek nih. Kurang connect ini. Mata pun separuh ngantuk. Tapi gimana? Umat menunggu. Saya pikir tak ada yang datang dikira hujan lebat. Tapi masih ada yang datang, alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu perkara. Bahwasanya kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, kejayaan seorang manusia hanya dalam ketakwaan saja. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Bapak. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Satu orang miskin tinggal di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, tapi bertakwa. Di hati dia ada Allah, ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yakinlah orang semacam ini, dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia. Ya.
Jadi kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan, bukan. Kekayaan adalah ujian, kemiskinan pun adalah ujian. Semua yang ada di dunia ini ujian. Kematian, ujian. Kehidupan, ujian. Kekayaan, ujian. Kemiskinan, ujian. Kemenangan, ujian. Kekalahan, ujian. Ketampanan, ujian. Kecantikan, ujian. Kekuasaan, ujian. Kesehatan, ujian. Kesakitan, penyakit, ujian. Hari ini kita pikir yang ujian itu kalau kemiskinan, betul kan? Kalau ada orang miskin, kita bilang kasihan lagi diuji sama Allah. Banyak yang lupa hadirin sekalian bahwasanya kekayaan juga ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya yang bersyukur mulia, orang miskin yang bersabar pun berjaya. Jadi tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan pikir orang kaya bahagia, belum tentu. Bahkan survei membuktikan lebih banyak orang kaya ini yang stres ketimbang orang miskin. Ya, negara-negara yang kaya raya, semakin kaya itu negara, semakin tinggi angka bunuh dirinya. Ambola pernah pergi pada awak ke Bangladesh, Pak. Sekolah ada pernah ke Bangladesh lain. Alhamdulillah. 5 kali yang mau beranjak ke Bangladesh. Sampai bertanya orang-orang, kenapa kamu ke Bangladesh? Saya bilang saya mau belajar hidup sederhana. Saya mau belajar lifestyle-nya orang Bangladesh. Bangladesh adalah negara termiskin di dunia, tapi survei membuktikan penduduk yang paling bahagia di dunia nomor 1 itu Bangladesh. Padahal mereka negara paling miskin. Siapa yang melakukan survei? Ada satu orang Yahudi berkeliling dunia 10 tahun. Dia datang ke semua negara yang bisa dia kunjungi. Dan dia menyelidiki, ternyata Bangladesh nomor 1 urutannya sebagai negara yang paling bahagia penduduknya di dunia. Padahal kita semua tahu Bangladesh negara termiskin. Ya. Saya juga pernah ke Hong Kong, Pak, ke Hong Kong, Korea, dakwah. Itu gedung-gedung tinggi harus pakai, wajib hukumnya pakai terali besi. Karena hari-hari orang Hong Kong, orang Jepang, Korea itu loncat dari gedung tinggi. Tiap hari orang bunuh diri. Ya. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan popularitas, tentu artis Bollywood gak ada yang bunuh diri, Pak. Sebagian besar artis bintang film, penyanyi dari Amerika itu Pak mati bunuh diri. Ada yang tembak kepalanya, ada yang makan narkoba, ada yang bawa mobil ngebut-ngebut gak direm mobilnya, ada yang loncat dari gedung, ada yang gantung diri. Artis Bollywood India begitu juga. Jadi tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan. Ya. Kami naik taksi di Korea, tiba-tiba supir taksi nunjuk satu tebing. Dibilang, "Sir," pakai bahasa Korea dia ngomong, diterjemahkan sama teman kita yang kerja di sana. Ternyata dia cerita, di tebing ini dulu presiden kami loncat mati bunuh diri. Presiden Korea itu dulu mati bunuh diri. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan kekuasaan, tentu Fir'aun lah orang yang paling bahagia di dunia. Jadi raja sampai mati. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, tentu Qarun lah orang yang paling bahagia di dunia. Tapi ternyata Fir'aun dan Qarun terlaknat. Ya, Fir'aun dimenangkan di Laut Merah, Qarun dimenangkan di dalam tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekaranglah saatnya kita untuk menjadi orang cerdas. Tidak ada kecerdasan yang melebihi kecerdasan orang bertakwa. Kecerdasan tertinggi itu ketakwaan. Kebodohan yang paling bodoh, kemaksiatan.
Orang yang tahu dunia sementara tapi bermaksiat di dunia, dia rela menggadaikan kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Coba. Dunia ini sebentar saja. Mestinya kita tahu, gak apa-apa kita bersusah-susah sementara di dunia, asal nanti bisa bersenang-senang selamanya di surga. Banyak orang bodoh, dia memilih bersenang-senang sementara dan dia rela menjual surga dengan itu. Akhirnya tersiksa selama-lamanya di neraka. Nauzubillah. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mengatakan orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah taala siapa? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak zikrul maut. Wah, kita nggak tahu nih, mungkin malam ini malam terakhir kita. Kematian itu tidak mencari orang tua. Kematian tidak mencari orang sakit. Tapi kematian mencari orang yang telah habis rezekinya dia makan. Jadi kematian itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Namun memang Allah rahasiakan waktunya kapan, caranya bagaimana, tempatnya di mana. Namun keluar lagi, bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang yang sibuk dakwah, insya Allah mati dalam dakwah. Orang yang sibuk ibadah, insya Allah mati dalam ibadah. Orang yang sibuk tilawah, insya Allah mati lagi baca Quran. Orang yang sibuk berkhidmat, mati lagi membantu umat. Begitu juga orang yang sibuk maksiat, kemungkinan besar mati dalam maksiat. Berapa banyak kita lihat orang mati di tempat perjudian, di tempat pelacuran, mati narkoba. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Tak lama dunia ini, Pak. Ya, kamu kok jadi wajah apa-apa, enggak kalah mulai terakhir. Ya dah, enggak akan sampai ke 100 tahun ya. Umur umatku kata Nabi 60-70 tahun saja, 60 and 70 years. Kadang lebih ya, kadang kurang. Umur umatku 60-70 tahun. Kita tahu Pak. Satu persatu kawan-kawan kita mati, tapi masih saja bermaksiat kepada Allah. Mestinya kita bersabar dalam ketaatan. Bersabar saja. Ya. Puncaknya kemaksiatan itu hadir punya puncak maksiat. Itu awal dari kehancuran. Kehancuran sehancur-hancur. Kemaksiatan itu nikmatnya sedikit, kesusahannya lama selama-lamanya. Begitu juga dengan ketaatan, kesusahannya sedikit, nikmatnya selama-lamanya. Pilih mana Pak? Susah-susah di sini sementara untuk bersenang-senang selama-lamanya di akhirat, atau senang-senang sementara di dunia untuk bersusah payah selama-lamanya di akhirat. Maka orang cerdas tentu dia akan mengorbankan perkara yang kecil untuk perkara yang besar, mengorbankan perkara yang kecil untuk perkara yang besar. Hanya orang bodoh yang mengorbankan perkara yang besar untuk perkara kecil. Bu, dengar dengar seorang buku lain. Ada orang ke pasar bawa kambing. Bawa apa? Lalu ditanya sama orang-orang, Pak, kama dibawa kambing? Kejenyo ke pasar, kambing kau ke jual. Saya mau jual kambing. Buat apa dijual kambing? Anakku sakit. Kamu beli ube, anak sakit. Kira-kira boleh gak Pak, Bu, menjual kambing untuk mengobati anak? Boleh gak? Boleh. Tapi ada orang ke pasar, nyobawa anaknya. Anak rancak lah Pak. Dibawa anaknya ke pasar, ditanya, kamu dibawa anak lo, Mak, Bu,
Ko anak ka bajua. Gila bu, kok ka baju anak kambing sakit. Hari ini banyak orang yang menjual anak untuk mengobati kambing. Gara-gara transaksi di kedai, gara-gara mengalir, gara-gara nggak tambang, macam omeh. Coba, cukup banyak omeh kan? Azan berkumandang, masih sibuk dengan dunia. Itu sama dek orang menjual anak untuk mengumpet kambing. Ya. Mestinya azan berkumandang, tinggalkan transaksi. Ikut untung 1 M kau buya. Jangankan 1 M, 1 triliun untungnya. Azan berkumandang, tinggalkan itu perniagaan. Kita loba. Ikut luar biasa transaksi. Kalau dilanjutkan sedikit lagi, untung 1 juta. Kalau pergi ke masjid, ada kemungkinan transaksi batal. Bapak ibu pilih mana? Penuhi panggilan Allah, pergi ke masjid, apa lanjutkan bisnis? Orang beriman, orang cerdas, dia berani meninggalkan rezeki untuk menemui zat yang maha memberi rezeki. Dia berani meninggalkan cintanya untuk memenuhi panggilan zat yang menanamkan rasa cinta di dalam hati. Kata Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sedang asik bersenang-gurau dengan di rumah, Nabi sedang bagara-gara ada orang rumahnya. Dia Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Rasulullah mendengar panggilan azan. Tiba-tiba Rasulullah mendengar panggilan azannya Bilal. Apa kata Ummahatul Mukminin? Seketika Nabi pergi meninggalkan aku seperti orang yang tidak pernah mengenaliku. Sudah sempat dia pamit. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, buktikan hari ini bahwa saja kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak istri kita, melebihi cinta kita kepada karib kerabat kita, saudara-saudara kita, melebihi cinta kita kepada perniagaan yang kita khawatirkan kerugian, melebihi cinta kita daripada cinta Allah dan Rasulnya, melebihi cinta kepada harta yang kita kumpulkan, tempat tinggal yang kita bangga-banggakan. Cintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Itulah kesuksesan, itulah kejayaan. Di mana bisa kita lihat? Ketika azan berkumandang. Azan berkumandang masih rapi juga. Wah pejabat ke paripurna. Seakan-akan berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya pekerjaanku lebih besar daripada Engkau. Ibu-ibu tak boleh menunda sholat karena ibu-ibu punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Kalau ditunda-tunda sholat, datang tamu, tercatat 1 dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Bapak-bapak, kita lupa tidak ada sholat fardu bagi kita kecuali di masjid. Hai bapak, kecuali di masjid, kecuali uzur, sakit, nama bukan masjid, atau hujan labek mereka. Mungkin kalau dah hujan labek, penuh masjidnya. Hujan labek, banjir, ada gempa bumi, tidak mungkin ada orang peperangan. Bahkan hadirin mulia, ketika peperangan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sholat berjamaah, meskipun tak di masjid. Tapi Nabi sholat berjamaah, namanya sholat khauf, sholat ketika ketakutan. Bagian 3 tiba, sholat 2 rakaat, kemudian sebagian sahabat menjago dengan senjata, kemudian tanpa mengucap salam, sahabat tadi maju ke rukuk, yang sembahyang menghentikannya.
Tidak main-main sembahyang berjamaah. Isra Mi'raj Nabi menjauhi sholat kapan? Ya, kini udah bulan Sya'ban. Kemarin bulan Rajab. Bulan Rajab semua satu dunia merayakan mengingat perjalanan Nabi. Diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun membawa perintah sholat 5 waktu. Awalnya 50 waktu itu, Pak. Tapi gara-gara Nabi Musa alaihissalam berikan usulan, tidak akan kuat umatmu ya Rasulullah, maka Nabi minta diskon sampai ke 5 waktu. Ya, Pak. Maka Nabi turun ke dunia membawa perintah sholat. Sahabat bergembira karena sudah ada sarana langsung berdialog dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Sahabat kalau ada masalah, Pak, ambil wudu sholat 2 rakaat. Ada sahabat sholat di depan Nabi. Lalu Nabi tanya sahabat lagi, "Hei, kamu tahu dia sholat minta apa?" "Gak tahu ya Rasulullah. Dia sedang minta garam kepada Allah." Sahabat itu minta garam sembahyang. Musim kemarau, tidak ada air di kebun sahabat, sembahyang 2 rakaat. Allah hantarkan hujan jatuh di kebunnya sahabat. Unta sahabat mati, dibungkus jenazah mayat unta itu, bangkai unta itu sembahyang sahabat. Berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkan, Engkau yang menghidupkan mematikan. Idui untanya, Pak. Bahkan ada satu orang sahabiah yang hijrah bersama Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah anak remajanya meninggal dunia. Ada Nabi di sampingnya. Ini sahabiah tidak merengek ke Nabi, minta tolong ya Rasulullah, doakan anakku. Tidak. Tak kawan gini Pak, kecil-kecil minta doa kurang. Doa buya, doa Ustaz. Baik kan? Awak ada masalah apa? Baik, bahkan adonan bodohnya baik ke dukun. Kita tolong. Sahabat ada Nabi bersama mereka, tapi mereka tak minta kepada Nabi, langsung ambil wudu lalu sholat 2 rakaat. Sahabiah tadi berdoa kepada Allah, ya Allah Engkau yang menghidupkan dan mematikan, tapi tolong ya Allah, jangan Kau matikan anakku hari ini. Aku khawatir nanti Islam dibuli, dicaci maki sama orang kaumku. Aku sial gara-gara masuk Islam anakku mati. Aku tidak mau Islam dicaci maki, ya Allah. Tolong hidupkan anakku. Apa kata sahabat? Pagi harinya kami hendak memandikan dan mengkafaninya. Di siang hari kami makan satu nampan dengan anaknya. Salatnya sahabat mampu menghidupkan anaknya yang mati. Salatnya mampu menurunkan air hujan di kebunnya. Salatnya sahabat mampu menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Wasta'inu bisabri wassalam. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Kini Bunda, menyelesaikan masalah tanpa masalah bukan sembahyang. Kamaya Pegadaian. Masalah datang silih berganti dalam kehidupan umat Rasulullah. Kenapa? Karena kita tinggalkan sunnah. Kita tak lagi hidup dengan cara Nabi. Kita tak lagi hidup sederhana, hadirin sekalian. Hidup kita seperti cara hidupnya orang-orang tak beragama. Betul nggak, Pak? Makan kita tak ikut cara Nabi. Nabi itu kalau makan, Pak, tidak pernah mencampurkan makanan laut dengan darat. Lauknya Nabi itu satu aja. Kalau lawi saya, darat saya. Sehari makan, sehari tidak. Kini carilah meja makan awak. Bisa sampai jam mama-mama di dapur memasak. Betul. Pakaian, Nabi punya baju 3 lembar saja. Kini barang lemari baju awak. Tidak pernah awak pakai. Kalau datang baju baru langsung kasih sahabat. Rumah Nabi, Bunda, Pak, segadang 3 kuburan. Rumah Rasulullah sebesar 3 makam, Abu Bakar, Umar dan Rasulullah. Rontok. Kini cari rumah awak.
Masih kurang apa kadang. Bikin rumah besar-besar, akhirnya istri sibuk membersihkan rumah, tak ada waktu membersihkan hati, tak ada waktu bahkan membersihkan dirinya. Ya, makanya Nabi ajarkan simple life, simple problem. Sederhanakan hidupmu, sederhanalah masalah. Sahabat tuh untuk urusan dunia sederhana apa? Tapi urusan agama berfoya-foya. Sayyidina Utsman bin Affan untuk lampu togok di rumahnya, Bunda, ada lampu kebesaran sumbunya di rumahnya, dia tegur istrinya. Ada sahabat miskin datang ke Nabi minta tolong. Kata Rasulullah, kau datanglah kepada Utsman, adukan permasalahanmu kepada Utsman, nanti dia bantu. Lalu sahabat tadi datang ke rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ternyata di depan rumah Nabi, rumah Utsman, dia mendengar Sayyidina Utsman menasihati istrinya. Ayang, Beb, apa begini dia? Ikut sumbu lampu kadang-kadang, tolong keten mubazir. Ini sahabat miskin, Pak, langsung mundur teratur, Pak. Apa kecilnya dalam hati? Aku ini miskin, tapi tak pernah mempermasalahkan sumbu lampu di rumah. Balik ke masjid berjumpa Nabi. Lalu Nabi tanya, gimana Utsman bantu kamu? Katanya, nggak usah ya Rasul. Nggak usah. Etong-etong peretong Utsman. Kenapa dia menegur istrinya gara-gara sumbu lampu? Nggak iya rupanya. Apakah sudah bercerita? Belum. Pergi datang ke sana. Maka datang lagi, Pak. Dia ketuk pintu, bercerita kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Langsung dipanggil istri beliau, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah istriku, dengarkan apa hajatnya saudara kita ini, berikan semua yang dia perlukan. Sumbu lampu untuk urusan pribadi, nyuitong beretong, Pak. Tapi Sayyidina Utsman berkali-kali menginfakkan 700 ekor unta, kuda, bahkan 1000 ekor. Bagi mereka 10.000 rupiah untuk perkara dunia adalah pemborosan, tapi 10 miliar untuk perkara agama adalah kecerdasan. Kini awak di Minangkabau Goma, Bunda, namu bau utang-utang untuk perkara dunia, betul nggak? Untuk barale Pak, bau utang-utang amak-amak. 3 hari 3 malam pesta. Alun selesai pesta lah pingsan amakku. Lah banyak piring pecah. Galak lah hilang lu. Orang main batu dipukul belakang-belakang siang malam. Tapi urusan membangun masjid, iya mana pengurus masjid mencari dana. Iya. Ambo berjalan, Pak, dari ujung ke ujung, melihat banyak masjid yang tak selesai pembangunan. Sementara di samping masjid ada istana megah. Rancak lo rumah awak pada rumah Allah, kau kurang ajar memang. Mewah lo karpet di rumah awak pada karpet Mas Haji. Itu tak kau tahu. Tapi Mas Haji kau rancak kau mahal karpet, 40.000 semeter. Simple life, simple problem. Sederhanakan hidupmu, sederhanalah masalah. Kalau lah mereka cari diwa, Pak, insya Allah seluruh kita ini bisa pergi berdakwah kemana-mana. Tidak ada yang punya alasan yang punya duit. Kini wak tidak punya piti, kok gara-gara apa? Gaya hidup ikut Yahudi, Pak. Takkan orang tidak beragama. Sibuk membangun dunia, lupa pembangunan akhirat. Ya, rumah lah rancak, bapak kadang, toko lah ada, tambah lo cik lain. Foto masih rancak, nampak orang lebih rancak, sakit kepala, ganti lo tu. Akhirnya harta habis di sana saja. Iko sofa di rumah masih rancak, Pak. Ada lo desain baru nampak sofa, apa balino sofa baru. Spring bed masih rancak, ada lebih mewah baganti.
Akhirnya uangnya habis untuk keperluan hidupnya. Keperluan hidup telah menjadi maksud hari ini. Itu alasannya. Bako wak payah pai berdakwah. Bako alasan dakwah piti darui. Gaya hidup gak ikut cara Nabi. Kita hidup ikut cara orang-orang kafir. Iya. Coba lah tanya orang-orang aja berdakwah, Pak. Bang, pai lawa berdakwah, Bang. Musiko, Bang. Nah, ada piti. Rumahnya rancak. Otonya banyak. Tapi ketika kita ajak pergi berdakwah ke Amerika, dia bilang tak ada duit. Amerika itu dah keknya. Nebet tambang. Segini tambang besut di bawah Amerika. Ya, ada kek Amerika. Kalau dulu sahabat itu berdakwah jalan kaki. Abu pernah berdakwah ke Cina, Pak. Itu di Cina ada kuburan sahabat Nabi. Namanya Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Awak tanya ke ulama di Cina, bagaimana ceritanya sahabat Nabi meninggal di Cina? Ternyata mereka berjalan kaki dari Madinah sampai ke Cina 6 tahun perjalanan, Pak. Mereka sanggup meninggalkan apa saja untuk Allah dan Rasulnya, untuk perjuangan agama Allah. Hari ini, Pak, waktu kita habis di pasar, habis di tambang, habis di sawah, habis di kantor, tak ada waktu untuk agama. Agama menjadi yatim. Tidak ada orang mengurus agama begini, Pak. Kalaupun ada orang yang mengurus agama, mengeluarkan waktu untuk agama, bukannya bantuan yang dia dapatkan, tapi caci maki dari para pencinta dunia. Ya, bohong apa teman? Bodoh, anak bininya tinggal, kadangnya tinggal. Dunia. Kalau meninggal untuk urusan dunia, bagus. Tentara Pak Ambo pernah pergi berdakwah ke pedalaman Papua. Kami keluar 4 bulan dulu, tahun 2011. Itu ketemu tentara di perbatasan. Lalu saya tanya sama tentara tadi, Bang, sudah berapa lama Abang di sini, Bang? Dia bilang sudah 18 bulan, Ustaz. Anak istri gimana? Aman. Aman gimana? Iya, ada di barak, dijamin. Karena kami ini utusan negara, maka anak istri dijamin negara, Bang. Yakin ya tentara, Bang. Dan tidak ada orang mengatakan tentara itu zalim, Pak, meninggalkan Nabi ini. Kini ada ustaz patagak di mimbar ke menyambut orang beribadah awal zalim. Nah, cobalah sekali-sekali sambut tentara zalim berarti ditembak kepala Pak tu ya. Ya, Pak. Kalau meninggalkan anak istri, meninggalkan bisnis dunia untuk agama sebuah kezaliman, maka seluruh sahabat zalim. Ya. Nabi Ibrahim zalim dong, meninggalkan anak istri. Tidak. Beliau meninggalkan anak istri atas perintah Allah. Begitu juga dengan berdakwah, dengan beribadah, meninggalkan anak istri ketika perintah Allah datang pergi ke masjid, itu perintah Allah. Meninggalkan perniagaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang, tinggalkan toko, pergi ke masjid, itu perintah Allah. Sahabat petani mengangkat cangkulnya ke atas, tiba-tiba terdengar azan, tak berani menjatuhkan cangkul ke tanah karena takut akan kesyirikan kepada Allah. Nyo campaan cangkuh aku, Pak, balari ke masjid. Nggak tahu azan berkumandang, pakai toa masjid, kareh toa ke mas, sampai heboh Menteri Agama. Jangan kareh mana toa masjid, tangan orang. Iya, Pak. Itu Pak, boleh juga diatur tuh, Pak. Toa-toa masjid itu silakan diatur. Tidak boleh itu mencari perumpamaan dari seorang jihad, tidak boleh, Pak. Itu salah Menteri Agama tahu. Meskipun aku salah, tapi itu salah. Ya. Kenapa azan berkumandang hadirin mulia? Pakai speaker hari ini. Zaman Nabi tidak ada berapa. Zaman Nabi Bilal naik ke tempat yang tinggi azan sampai suara Bilal paling 100-200 meter sore. Tapi seluruh sahabat 5 waktu berjamaah di masjid.
Meskipun tak ada toa, tak ada speaker masjid, nggak ada sound system masjid. Kini Pak, kuat tabara aku toa masjid ko begiliang. Bara toa masjid. Ada orang ya? 6, 7, tambah kali mulai saya. Pak, apa kata para masyayikh? Sesungguhnya azan ini diteriakkan, dikumandangkan untuk apa? Untuk memanggil orang-orang lalai, untuk memanggil para pencinta dunia, hamba-hamba dunia, untuk datang ke masjid. Oi, ala waktu sembahyang masih di pasar kalian. Karena orang beriman tak perlu dipanggil. Belum masuk waktu sholat, orang beriman sudah menunggu di dalam masjid. Dia datang sebelum azan dikumandangkan. Ikolah tak ada ngazan. Lagi panjang zuhur macam ya. Beko salah ya. Lepas jam 3 harus main zuhur. Salam kanan, salam kiri, azan asar, depas na watur ya. Mantap nah. Langsung sambung sembahyang asar. Nah, maka hadirin sekalian, jangan bicara dakwah dulu. Ibadah aja dulu. Kalau dakwah ini memang berat. Mohon maaf Pak ya, pai keluar-keluar meninggal bini ko. Ndak sembarang orang bisa Pak. Ndak sembarang orang bisa demi Allah Pak. Ambolah pernah mengajak kiai-kiai gadang tak mampu yang meninggal pondoknya. Iya Pak. Awak meninggal sarok dunia, saya tak mampu. Apa boleh meninggal pondok Pak? Ya. Kiai go yang ditinggalnya santrinya ribuan. Yang ditinggalkannya majelis zikir ya. Maka barek ulama ibadah dakwah ke pedalaman itu. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Ambo kesiko nak diundang ke saudara. Kalau undang yo habis piti mah. Itu ya disiapkan tiket mana? Kau diundang ya. Tapi karena ambo datang seorang dia lewat Pak jamaah zikir-zikir ni. Ya serius. Baik kami kepada orang tim. Kami boto seorang dari Jakarta. Jakarta ambo dari Palembang, kalau Ustaz Taufan dari Jakarta. Baik ke Padang. Menemani adiknya Syekh Ali Jaber untuk menggalang donasi pembangunan pesantren. Sebetulnya ambo Pak tidak bisa meninggalkan kerajo di Palembang ini. Karena saya sedang melukis Al-Quran 30 juz Pak. Al-Quran itu kaligrafi itu Pak. Saya sedang bangun masjid di kota Palembang, namanya Masjid Baitur Rahman. Jadi itu Masjid Baitur Rahman nanti insya Allah akan jadi satu-satunya masjid di dunia yang dihiasi kaligrafi Al-Quran 30 juz. Bukan satu ayat, 2 ayat, satu surat Pak. 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 4 lantai masjid sedang bangun. Nah, jadi yang sedang mengerajai itu ini. Tapi ditelepon sama kawan-kawan Yayasan Syekh Ali Jaber, kan kami mau ke Padang, kan Bang Dery orang Padang, kan enak ditemani adiknya Syekh Ali Jaber, namanya Syekh Abdullah Jaber. Nah, sudah selesai kerjaannya. Sebetulnya saya cuma 4 hari Pak, 24 sampai 28, tapi ketemu sama Buya Maheldi, Pak Gubernur, ditahan sama Gubernur. Buya, tanggal 6 kami ada subuh mubarak. Ada ribuan, 5.000 orang mungkin ASN jamaahnya akan datang ke Masjid Raya Sumatera Barat. Kami minta Buya Dery yang mengisi ceramahnya. Makanya lagi lah sampai tanggal 6. Ke pulang tanggal 6 tu datang lo wali kota Padang, Pak Hendra Septi. Kecilnya kami sedang membuat acara, ingin membuat acara di bawah jembatan Siti Nurbaya. Bisa nggak Buya Dery mengawani? Mengamen lo di bawah jembatan itu petang malam. Pulang langsung ditelepon lo dia sama wali kota Solo. Mama kontak dengan wali kota Solo, Pak Adi Mama. Sebelum pulang dari aksi ceramah lah dulu om perempuan, seluruh kepala dinas, semua anggota DPRD semua dikumpulin di rumah dinas. Pulang dari Solo, telepon lo orang nama saya. Tersangkui lo di nama saya. Gini yang mau namanya dicakau Bapak. Karena cakau namanya. Ya Pak. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Please. Bukalah kacamata dunia tu mak. Oi.
Ganti dengan kacamata akhirat. Tidak ada apa-apanya dunia. Dunia tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Ibu-ibu apa-apa bangun rumah megah, istana mewah, itu orang sadut takjub cuma samini, Pak. Rancang rumah Pak oleh. Rancang rumah ibu ya. Luar biasa ya. Masya Allah. Samini ya Pak. Sudah tuh mengajukan proposal kawak kan. Bisa dibantu nak bu kami bangun masjid juga. Dia nak ada petiwan. Orang kayu cigi ni. Mati lah dia. Sampai mati disumpah dia. Gara-gara rumah rancak tadi dah. Padahal rumah rancak aku cicil di bang. Foto rancak aku cicil Pak. Dia banyak gaya, yang perlu gaya. Makanya payahlah ke Bangladesh Pak. Ambo di Bangladesh Pak. Datang ke satu kampung, cie soto di kampung, cie oto di dalam kampung desa itu. Saya tanya, kenapa mana tak punya mobil? Kami di sini orang miskin. Kami kalau tak mampu beli mobil cash, kami beli motor saja. Tak mampu beli motor, beli sepeda. Tak mampu beli sepeda, naik becak, naik risya. Tak mampu naik risya, kami berjalan kaki. Tak mampu berjalan kaki, kami duduk santai dalam rumah. Hah? Iko nak mampu beli motor dapat kredit Pak. Motor saya kredit Pak. Riba lo tu. Mati lah. Bapak orang dah Allah. Iya Pak. Riba kan namanya bapak orang dah. Beli oto kredit lo, riba lo. Beli rumah kredit lo. Beli handphone kredit lo. Babungo seluruh itu. Hah? Pinjol, pinjam online, lintah darat, banyak orang bunga-bunga itu riba asli. Dulu negara Indonesia kok Pak, Indonesia kok baparang di Belanda Pak, baparang di Jepang ya, baparang di tentara sekutu, tapi kini baparang di Allah Pak, Indonesia kok parang di Allah. Negara Pak memilih hutang riba Pak. Untuk membayar bunga hutang negara kau, hutang lo negara kau. Tanya orang apa bupatinya tahu. Tidak ada solusi kecuali satu. Come back to your Allah. Kembali kepada Allah sekarang juga. Tinggalkan semua ribawi. Tidak apa-apa nggak punya rumah, tidak apa-apa punya mobil, nggak punya, ya udahlah. Kalaupun mau kredit ada syariah ini Pak. Hijrah ke syariah. Kalau tempat soju kredit Pak, ada kredit saya. Ini paham Pak? Karena hutang, kehinaan di siang hari, kegelisahan di malam hari. Hutang go kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Kalau orang berhutang go sampai dunia Pak. Awak kami ke pasar Pak, tapi rumahnya dekat situ. Baputa Pak pergi ke pasar itu. Iya Pak. Maka saatnya sekarang ganti gaya hidup Pak, Bu. Ganti gaya hidup. Sederhanakan makan dan minum, sederhanakan pakaian, sederhanakan perumahan, sederhanakan kendaraan, dan sederhanakan pernikahan. Oi, nak mampu baralek kadang di hotel, baralek kente-kente. Kok baralek kok yang mana jadi tidak tangguh-tangguang dia orang-orang. Memang saking banyaknya pentingnya baralek kok Pak. Banyak anak-anak kok Pak. Hanya pacar-pacaran. Bagus pacaran. Ada piti itu baralek. Orang yang memahal-mahalkan pernikahan berarti dia telah memurah-murahkan perzinahan. Orang yang memahal-mahalkan, menyulitkan pernikahan berarti dia telah memudahkan perzinahan. Kini anak-anak Pak, SMA, SMP, jadi boleh-boleh, boleh-boleh. Firaun, uceng-uceng ni onda,
Anak gadis dengarlah. Hujan-hujan sama berhenti hati bola setan. Nerugi si ajar kira. Padusi kau banyak rugi. Kau terjadi kemaksiatan. Siapa yang terhina? Padusi. Kau makan doangnya. Siapa yang muntah-muntah? Padusi. Siapa yang mereka nyawa kemalahian? Padusi. Siapa yang terhina malu keluarganya? Padusi. Kau laki-laki kamu. Karena tak paham buat lagi. Maka jago anak dia. Hentikan segala jenis kemaksiatan. Hentikan kemaksiatan 100%. Amalkan agama semampunya saja. Agama kan tak wajib disempurnakan. Tidak tahu sembahyang ke masjid, sembahyang di rumah. Tak mampu sembahyang tagak, sembahyang duduk. Tak mampu sholat duduk, sholat berbaring. Tidur berbaring pun dengan isyarat tak mampu, maka terpaksa kita sholat. Nantilah mati kawan. Ad-dinu yusrun kata Nabi. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Jangan dipersulit. Ya. Nah, dari mana kita mulai perbaikan hari ini hadirin sekalian? Mulailah perbaikan dari sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Mudah-mudahan di masa jiwa gua apa nama masa jiwa? Nailul khairat. Pertemuan nama masjid mantap. Nailul khairat. Semoga sholat subuh di masjid kau nanti bisa takas sembahyang Jumat. Hidup amalan masjid di masjid. Ada dakwah ilallah, ada ta'lim wa ta'lum, ada zikir ibadah, ada khidmat. Orang lita masuk masjid makan lama di masjid. Orang awih masuk masjid minum ada teh talua di masjid. Kan lama apa? Siapa ibu-ibu membawa goreng pisang ke masjid, bawa cangpadi ke masjid, bawa kolak ke masjid, biar apa-apa go lama di masjid. Iko baru mau tak setengah jam pak lah kari yang kerang tuan. Agak siapa aku pindah lawak ke lapau le. Itu lapau. Akhirnya masjid sepi. Tak ada orang yang mengurus masjid hari ini. Padahal kata ulama pak, mohon maaf ya. Siapa yang umurnya sudah 40 tahun 40 tahun umur apa? Oh dah lebih 40. Jadikan masjid sebagai rumah kalian. Berarti lah petang hari itu. Alasan jo hari itu. Jadi apa-apa kau mohon maaf dalam uban-uban mau kalau uban kalau ke masjid itu pulang. Kamu apa? Pulang saja. Kamu apa? Pai sementara ke rumah masjid anak bini. Melihat anak istri itu pergi, pulangnya ke mana? Ke masjid. Masjid kau jadi larang-larang banyak peraturannya. Kau karpet lancak kau, tidak boleh lalu masjid, tidak boleh. Banyak kadang-kadang pengurus masjid kau pandai mengaji. Betul. Tidak tahunya. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajak sahabat iktikaf di masjid. Sahabat itu makan-makan dalam masjid. Ada sufrahnya. Sampai hari ini di dalam Masjid Nabawi ada sufah. Sufah itu tempat makan di dalam masjid. Di mana orang-orang miskin di kalangan sahabat yang tidak punya pekerjaan dunia, yang sibuk mengurus agama, sibuk berzikir, sibuk menghafal Quran, mereka dilarang oleh Nabi ke pasar. Dilarang ke pasar ya Nabi. Abu Hurairah pernah coba-coba sekali-sekali menanam pohon di depan Masjid Nabawi. Nampak dia Nabi, didatangi sama Nabi Abu Hurairah. Wahai Abu Hir, labbaik ya Rasulullah. Maukah engkau aku beritahu sebuah cocok tanam yang lebih baik dari ini? Mau ya Rasulullah. Ucapkan satu subhanallah Abu Hurairah. Allah akan tumbuhkan satu pohon di surga yang jauh lebih baik dari ini. Coba semua jamaah subhanallah. Bapak ibu dapat satu pohon di surga.
Dari Sulaiman dapat berapa? Kalau ada 200 orang hadir gini, ambo dapat 200 pohon itu. Nah, itulah hebatnya dakwah. Awak tak perlu dulu sedekah banyak-banyak. Suruh Pak sedekah, Pak sedekah ya. Ada betul Pak sedekah. Saya dapat pahala sedekah sempurna. Pak Haji ya, gara-gara itu Pak Haji, dapat saya pahala haji sempurna. Ibu bangun masjid ya, gara-gara ucapan saya lalu ibu bangun masjid, saya dapat pahala bangun masjid sempurna. Apalagi ngajak orang masuk Islam. Kalau ngajak orang masuk Islam, otomatis seluruh amalan kebaikan dia di dalam Islam Allah alirkan sempurna ke buku catatan amal kita. Hebatnya, takbir. Makanya orang kalau masuk Islam itu takbir orang. Ambo selama di Padang, berhari di Padang Batang, 3 orang masuk Islam. 3 orang. Baca orang-orang Cina masuk Islam. Baca orang-orang Kapia masuk Islam. Baca artis-artis Hollywood masuk Islam. Baca artis India masuk Islam. Baca pemain bola masuk Islam. Nah itu pikir. Baca orang Mentawai itu masuk Islam. Tapi banyak orang tak baju. Baca orang Papua masuk Islam. Oh, siap-siaplah ke rumah lu. Ambil tas, ambil baju, bawa perlengkapan, pergi ke sana, jumpai mereka. Insya Allah, 1 orang saja yang dapat hidayah gara-gara kita, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Kenapa? Coba angkat tangan siapa yang pernah mengislamkan orang? Alah, Pak. Lah orang-orang. Itu. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan. Syekh Muhyiddin Chisti mengislamkan 9 juta orang di Hindustan, di India, Pakistan, Bangladesh. Yang pendiri tarekat Chistiyah itu. Wali Songo mengislamkan puluhan juta orang Jawa. Syekh Burhanuddin mengislamkan pesisir barat Pulau Sumatera. Awak orang-orang, usah tali mati. Si ibu yang nonton TV, duduk di rumah, ayang-ayang beb, sayang-sayang sama bini itu. Umat menangis-nangis menunggu, tak ada waktu, tak ada kepikiran pergi berdakwah. Saya sekali pergi dah berdakwah tu Pak. Dah kehilang gamak tu. Takut kehilang 1 bini di dunia, tapi nak takut kehilang berjuta bidadari di surga. Ya, ya Pak. Ibu-ibu kalau masuk surga nanti jadi ratu bidadari. Ratu bidadari. Kecantikannya jauh lebih cantik daripada bidadari surga. Nah, jadi hadirin sekalian, tidak tarasolah saja mau ngecek. Capek banget tu dah. Amat tua lah tengah-tengah. Antah demar saudara-saudara. Intinya apa? Bu, Pak, udah uni. Kalau kita ingin jadi orang sukses di dunia yang sementara, di akhirat yang selama-lamanya, ingin jadi orang mulia, tidak ada cara lain, tidak ada tempat lain selain dari mengamalkan agama. Ketetapan Allah ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak akan pernah bisa berubah. Dari zaman dulu, hari ini sampai hari kiamat, siapa saja yang mengamalkan agama, mentaati Allah dan Rasulnya, pasti mulia, pasti bahagia, pasti berjaya. Ya, seperti Allah telah menetapkan rasa gula itu manis. Orang kaya makan gula, katakan gula itu manis. Orang miskin makan gula, katakan gula itu manis. Presiden makan gula, katakan gula itu manis. Gubernur makan gula, katakan gula itu manis. Bupati makan gula, katakan gula itu manis. Berjamaah makan gula, tanya jamaah, bagaimana rasa gula jamaah? Seorang-seorang matian lampu malam-malam makan gula rasanya manis. Dari zaman dulu, hari ini sampai hari kiamat, yang namanya gula itu manis. Begitu juga dengan ketaatan. Orang kaya taat kepada Allah pasti bahagia. Orang miskin taat kepada Allah pasti bahagia. Presiden taat kepada Allah pasti bahagia dan mulia. Gubernur, wali kota, bupati, pak camat taat kepada Allah pasti bahagia.
Berjamaah taati Allah semua bahagia. Sendirian taati Allah malam hari jam 2 bangunkan. Bangun dalam hari, matikan lampu, sholat beribadah pasti bahagia. Zaman dulu, hari ini sampai hari kiamat, siapa saja yang mentaati Allah pasti akan merasakan kebahagiaan. Tak mungkin ikan bahagia di luar air, seperti tak mungkinnya manusia bahagia di luar agama. Orang kalau nak sembahyang, orang kalau nak mengaji, tak orang gilo itu, entah manga apa-apa. Tiap sebentar mengamuk, tiap sebentar bercari, tiap sebentar menghampir. Tiap cari orang nak sembahyang tu, berang ke berang. Nak ada mana orang, ini orang sama. Maka kalau orang-orang beribadah, wajahnya sejuk, nampak seperti ahli syurga, tenang. Betul tak? Ibu-ibu juga. Orang yang mau ke Bukit Tinggi, alun sampai di Bukit Tinggi, baru di padang panjang hawa dinginlah terasa. Orang yang mau ke surga, belum sampai di surga, masih di dunia, hawa surga sudah terasa. Tenang, hidup bahagia, happy. Jadi kalau dunia suntuk galau gini Pak, berarti yang masalah bukan keadaan hidup kita, yang bermasalah hubungan hati kita dengan Allah rusak. Kemudian hadirin sekalian, perbaiki sholat, perbaiki akhlak, luruskan niat ikhlas, jangan sombong. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba diulangi Pak. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain. Coba ulangi. Aduh, sama dibalik ini. Sebaik orang lain, sebaik saya. Seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Tak boleh itu gaji. Letakkan diri di bawah rumput, rumput di bawahnya lagi. Jangan sombong. Orang sombong diharapkan mencium bau surga. Lalu ikhlas, dan yang terakhir banyak dengan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Lihat lagunya tu. Buku pulang buka YouTube, ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Satu lah keluarlah suara tu mak ya. Seluruhnya ikut mati teriak mati ya. Ya Pak, yang enggak ikut teriak mati, mati duluan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati, yang bersandar mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Giliran ceramah keras matinya. Ayo pulanglah boleh mak kalau itu Pak. Ala berang zaman apa itu. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.